Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada pertemuan kita mengenai dikotil yang kedua. Kita di sini akan menceritakan banyak tentang family yang banyak berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari dalam anak kelas Gileniidae, Hamamelidae, dan Caryophyllae serta Rosiidae. Yang pertama yang ingin kita ceritakan pada kuliah ini adalah kukurbitase. Ya, kukurbitase merupakan tumbuhan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada mentimun atau Cucumis sativus, kemudian ada Cucurbita moschata atau labu, ya, kemudian ada Mamordica carantia atau pare. Cucurbitase ini salah satu jenis atau kelompok tumbuhan yang banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti makanan atau buah-buahan. Bahkan dalam Cucurbitase ini banyak juga dijumpai senyawa-senyawa yang berkhasiat obat seperti cucurbitacin, di mana turunannya adalah mamordin. Untuk Cucurbitase, dia memiliki karakteristik herba atau tanaman lunak yang merambat, kemudian memiliki stulur pada batangnya. Selanjutnya, ciri lainnya yang dia miliki adalah benang sari yang bersatu atau syngenesius. Untuk Cucurbitase ini pada umumnya plasentanya berbentuk parietal atau semua bijinya menempel di dinding, sehingga kelompok ini tergolong kepada kelompok yang masih primitif, di mana belum berubah pergerakan daripada daun buah, ya, sehingga dia menjadi plasenta aksilar. Kemudian pada Cucurbitase ini, ya, dijumpai Cucumis sativus, ya, yang merupakan tumbuhan sayuran yang banyak dijumpai di Indonesia namun berasal dari India. Cucurbita maxima atau moschata yang berasal dari Amerika Selatan. Kemudian melon juga berasal dari daerah Amerika Selatan. Ini adalah batang daripada di sini, yaitu Cucumis sativus atau mentimun, ya, mentimun. Anda lihat batangnya yang lunak, kemudian memiliki sulur yang gunanya adalah untuk membuat dia stabil berjalan atau bergerak, ya, atau menggapai tumbuhan lain. Kemudian Anda melihat di sini, ya, dia memiliki stilus dan bunganya, ya, membentuk syngenesius, ya. Mentimun yang akrab di dalam kehidupan sehari-hari memiliki berbagai macam khasiat, ya. Di antara kandungan yang dia punya adalah protein, lemak, karbohidrat, zat besi, magnesium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Biji mentimun sendiri mengandung racun alkaloid jenis hiboksanti yang berfungsi untuk mengobati cacingan. Daun dan buah mentimun mengandung saponin, flavonoid, polifenol, flavonoid, dan polifenol yang berfungsi sebagai anti radang, serta mengandung asam malonat yang berfungsi menekan gula agar tidak berubah menjadi lemak. Artinya, makan mentimun itu dapat menekan pembentukan lemak atau bisa bikin kuyus. Kandungan serat yang dimiliki oleh mentimun dapat melancarkan buang air besar dan menurunkan kolesterol, sehingga juga mampu untuk menetralkan racun. Cucurbitacin C yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit hepatitis. Selanjutnya, mentimun juga mengandung silikon, fluorin, kalium, dan sebaliknya dia rendah kalori
sehingga mampu membantu ginjal untuk membuang sisa metabolisme serta deposit lemak di dalam tubuh, ya. Jadi kalian anak kos, ya, minimal kalian makan mentimun sebagai sumber serat karena mentimun banyak sekali kegunaannya. Jadi jangan merasa mentimun itu murah juga murahan, tidak, ya. Allah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang murah tetapi justru manfaatnya banyak. Ini diantara manfaat daripada mentimun, menghilangkan flek hitam bekas jerawat, ya. Kemudian mengatasi sakit tenggorokan, mengurangi tekanan darah, obat sariawan, membersihkan ginjal, mengatasi demam, mengatasi haid, penyegar mulut, penyegar badan, bahan kosmetik, memperlancar air seni, menghilangkan keriput di kulit dan mata yang sering lelah atau mengantuk dapat dibantu dengan mentimun. Sering anak perempuan mengatakan kalau makan mentimun dia menjadi lembab gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena memang mentimun merangsang ginjal untuk mengeluarkan mencuci, mengeluarkan barang yang kotor sehingga kesan itu terasa. Nah, sebenarnya ini bisa saja diatasi dengan Anda lebih higienis saja. Kemudian pare, ya. Anda tahu pare? Mungkin anak muda sekarang alergi sekali dengan pare karena rasanya yang pahit, ya. Namun Anda tahu bahwa berdasarkan penelitian seorang profesor mengatakan bahwa air panas hasil rendaman dari pare itu dapat meredakan asma, ya, meningkatkan kesehatan tulang karena dia mengandung vitamin K, mengobati sel leukemia, ya, pengobatan daripada leukemia karena pare mengandung kukurbitasin, yaitu zat yang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu dapat mengobati leukemia dan menurunkan kadar gula di dalam darah. Kemudian pare juga memiliki manfaat menurunkan diabetes dengan adanya karantin yang berguna untuk meningkatkan penyerapan glukosa dan sintesa glikogen di dalam sel. Nah, yaitu di sel-sel hati, sel otot, dan sel lemak. Jadi jangan remehkan pare. Kemudian pare juga melindungi kehamilan, ya, mengurangi sembelit, menurunkan berat badan, mengobati kanker, ya, kemudian mengobati jerawat karena dia mengandung antioksidan, serta pare mampu menjaga sistem imunitas tubuh. Pare mengandung senyawa mamordin yang sejenis alkaloid turunan daripada kukurbitasin yang berkhasiat untuk anti kanker. Kemudian pare juga memiliki manfaat, yaitu mempertajam penglihatan, menghilangkan ketombe, mengkilapkan rambut, bahkan pare pun berguna sebagai anti aging, ya, mengobati kulit kepala yang kering dan gatal. Nah, kemudian pare mampu mencegah rambut beruban, membantu mencerahkan kulit, menghilangkan noda pada wajah, serta mencegah radikal bebas. Nah, ini adalah kelompok daripada Cucumis melo, ya, yaitu melon dengan berbagai macam variasi yang dimiliki, ya, yang biasa kita makan, ya, yang digunakan untuk gulai, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini variasi daripada Cucumis melo. Kemudian manfaat di dalam melo yaitu untuk menjaga kesehatan kulit, dia mengandung kolagen, ya, untuk pencernaan, menjaga tekanan darah, menjaga kesehatan jantung. Kemudian dia juga menjadi antikoagulan atau menghentikan pembekuan darah, mencegah kanker karena karotinoidnya yang tinggi, mencegah kerontokan rambut, membantu menurunkan berat badan serta meningkatkan kualitas tidur dan mood. Ini adalah cucurbita moscata atau pumpkin, ya, yang kita kenal dengan labu. Ada berbagai macam, ada labu madu, ya, dengan antioksidan yang tinggi, kemudian mengobati gejala anemia, memperlancar pencernaan, baik untuk mata dan baik untuk pendamping ASI bagi bayi karena dia mengandung asam folat yang cukup tinggi serta memperkuat tulang. Kita beralih kepada kelompok Moraceae. Kelompok Moraceae ini adalah kelompok yang terdiri atas pohon dan semak dengan ciri khas bergetah putih dan, ya, memiliki ujung, ya, ujung daripada cabangnya itu memiliki kuncup yang melengkung, ya. Kemudian Moraceae ini juga memiliki tipikal buah yaitu berupa periuk, ya. Ini adalah buah periuk, ya. Ini adalah buah periuk.
pada kelompok Moraceae, di mana bunganya ini berbentuk melengkung, kemudian ada lubang kecil di dalamnya, ini serangga masuk dan tidur di sini ya, menjadikan dia rumah untuk penginapan sambil menyerbuki buah yang kemudian akan menebal ya. Biji ini bunga ini diserbuki, kemudian dia menjadi buah menebal, menutup lebih rapat, dan semutnya ada di dalamnya ya. Dan Anda tahu bahwa dari 350 jenis serangga yang ada, itu mampu menyerbuki 700 jenis ficus ya. Jadi ternyata ya, hanya satu serangga dapat menyerbuki 2 jenis ficus. Jadi terjadi evolusi yang berjalan secara paralel. Kemudian kita lihat lagi contoh daripada jenis Moraceae. Ada Artocarpus, kelompok nangka-nangkaan, ada sukun, keluih, kemudian ada kelompok ficus ya. Kemudian ada juga yang kalian kenal dengan buah tin ya, itu juga merupakan kelompok daripada ficus ini. Nah, ini adalah ficus fistulosa ya, yang digunakan untuk obat mencret. Kemudian ini adalah nangka yang Anda kenal sehari-hari, di mana dia mengandung senyawa sinamokurin ya, flavon, tanin, kemudian ada flavonoid, morusin, atonin ya. Kemudian kandungan lain yang dimiliki adalah kalsium ya, besi, kemudian vitamin A, vitamin B, vitamin C ya yang dikandungnya. Dan khasiatnya adalah pada daun nangka ini berkhasiat untuk anti diabetes. Kemudian daging buahnya ya sebagai sayuran yang mengandung albumin ya. Kemudian ada bijinya untuk obat batuk dan obat tonik. Kemudian ada kayunya ya sebagai anti pasmodik dan lain sebagainya. Sedangkan getahnya dapat digunakan sebagai obat demam ataupun obat cacing. Jadi jangan remehkan nangka ya. Lalu kita lihat juga yaitu breadfruit ya. Breadfruit ini seperti Artocarpus altilis ya, atau yang kita kenal juga dengan gula, dikenal juga dengan sukun ya. Sukun itu mampu menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, mengobati asam urat, menurunkan kolesterol, melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan sistem imun tubuh, membantu melawan radikal bebas, dan mencegah pertumbuhan kanker. Bahkan dalam penemuan terbaru diketahui bahwa daun kering sukun digunakan rebusannya untuk obat jantung. Nah, sukun itu mengandung vitamin B, vitamin C, riboflavin, karbohidrat, kalium, tiamin, ya, natrium, kalsium, dan besi, yang juga ditemukan flavonoid, ya. Kemudian ada artonol, yang kesemuanya ini ya memiliki berbagai macam khasiat. Nah, kemudian ada buah tin atau Ficus carica. Ficus carica ini dapat menyediakan serat yang baik ya, dan dapat menjaga berat badan, mencegah sembelit, dan mengatasi hipertensi. Kemudian dia juga mampu mencegah kanker karena asam lemak dan fenol yang terkandung di dalam buah ini, dan menurunkan resiko penyakit kanker ya. Kemudian kandungan enzim proteolitik juga dapat membantu menghambat pertumbuhan kanker di lambung. Kemudian mampu membantu melancarkan pencernaan, mencegah penyakit jantung koroner karena dia mengandung fenol, omega 3, asam lemak omega 6. Buah tin juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko jantung koroner. Ini adalah Morus alba atau murbei ya, yang gunanya untuk menurunkan kolesterol, kemudian menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun ya, untuk kesehatan kulit, dan juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan kesehatan hati. Nah, itu adalah cerita kita tentang Moraceae. Jadi banyak sekali manfaat dari Moraceae yang digunakan hari ini oleh kita, dan bahkan dia sudah banyak masuk di dalam Simplicia. Lalu kita masuk kepada Amarantaceae
ya. Amaranthaceae ini pada umumnya adalah kelompok herba ya atau semak di mana ya duduk daunnya bisa bersering atau berhadapan, dan ciri khasnya adalah bunganya berbentuk sisik ya, terdiri dari sepaloid dan skarios ya. Kemudian dia memiliki biji yang memiliki endosperm ya. Di antara anggotanya adalah ada Amaranthus spinosus atau bayam duri, ada Colocasia argentea atau jewer kotok, ada Gamponema glabosa atau bunga kancing, dan Alternanthera sessilis atau kremah. Ini adalah bayam berduri ya. Bayam berduri ini kelihatannya orang tidak suka ya, padahal dia memiliki banyak sekali khasiat, terutama untuk obat-obatan yang sifatnya adalah terkait dengan darah ya. Jadi kurang darah, anemia dan segala macam, itu obatnya adalah bayam berduri. Kemudian ada jengger ayam atau Colocasia argentea ya, ini dia. Kemudian dia juga terkait dengan penyakit-penyakit yang kurang darah ya. Kenapa demikian? Karena memang kelompok Amaranthaceae ini kandungan zat besinya lebih banyak dari yang lain. Nah, ini adalah ya tanaman dari kelompok ini ya, jengger ayam ya, cantik sekali. Ada Campheritin, Amaranthine, Pinitol ya. Bunga Closia ini sebagai memiliki rasa manis sejuk, berkhasiat sebagai anti radang, peluru kencing atau diuretik, menghentikan pendarahan ya dan keputihan, kemudian menerangkan penglihatan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada Alternanthera sessilis ya atau krema, di mana krema ini banyak juga manfaatnya ya untuk penyakit disuria ya, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil atau kencing kering, namanya pipis kering. Nah, tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit wasir ya. Daun batang kremah dipercaya bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata juga. Rumput kremah digunakan sebagai ramuan pembuatan minyak rambut atau tonik. Kemudian mengkonsumsi daun kremah dapat menambah nafsu makan, yang sangat baik untuk menambah berat badan ya. Kalau yang tadi mentimun untuk kurus, kalau kremah untuk gemuk ya. Kemudian juga untuk terapi glossitis atrofi ya. Kemudian sangat baik juga digunakan untuk menghangatkan tubuh ya. Kemudian daunnya juga bisa melancarkan darah. Sejak dulu daun kremah telah digunakan sebagai herba untuk mengobati radang perut. Kemudian mengkonsumsi daun kremah ternyata dapat membantu meningkatkan kecerdasan otak. Kemudian daun kremah ini rasanya khas sehingga bisa digunakan untuk menyegarkan mulut dan tenggorokan. Kemudian bayam ya, ini adalah makanan favorit mungkin di zaman kita kecil. Bayam dengan kandungan zat besi yang tinggi memiliki, kita tahu bahwa zat besi sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena dari besilah terikatnya oksigen dengan dengan ikatan di hemoglobin ya. Hemoglobin itu rantainya terdiri atas besi mengikat oksigen. Jadi besi ini berperan di dalam pengikatan oksigen bagi tubuh ya di dalam hemoglobin. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa makan bayam atau masak bayam lebih dari 6 jam? Masakan bayam lebih dari 6 jam itu tidak disarankan untuk dimakan lagi. Kenapa? Karena ternyata besi ketika dia berikatan dengan udara menjadi dari FeO2 menjadi FeO3 yang bersifat toksik terhadap tubuh. Jadi akibat penambahan atau oksidasi inilah ya, bayam ketika sudah diletakkan selama lebih dari 6 jam itu tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Kemudian ya di samping itu mungkin juga karena mikroba yang sudah tumbuh dalam jangka waktu sekian lama sehingga dia sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Nah, kemudian Anda bisa melihat ya kandungan yang dimiliki oleh bayam adalah yang sangat lengkap ya, sangat lengkap. Ada kalsium, kalium, magnesium, mangan, vitamin A, B, C, D, E, E, K, amarantin, rutin, kalium nitrat, piridoksin, garam fosfat, minyak lemak, campheritin, pinitol, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kemudian manfaatnya membersihkan darah sehabis bersalin, memperkuat akar rambut, ya,
tekanan darah rendah, kurang darah, kemudian disentri, gigitan binatang berbisa, dan lain sebagainya. Begitu banyaknya manfaat bayam yang sebenarnya kalau dibeli di pasar Selasa itu harganya hanya 1.000 sampai 1.500 saja. Jadi jangan abaikan sayuran. Lalu kita masuk kepada famili yang juga cukup populer dan sering kita gunakan untuk sayuran ya, atau buah atau untuk dimakan, yaitu dari kelompok Fabaceae ya. Fabaceae ini dapat berbentuk herba, semak atau pohon dengan daun yang majemuk, kemudian bentuk daripada buahnya unik yaitu legumen ya. Kemudian dia memiliki biji tanpa endosperm ya. Leguminaceae dibagi atas 3 kelompok, yaitu Mimosaidae, Caesalpinoideae, dan Papilionidae. Mimosaidae yaitu bunganya memiliki bentuk actinomorph, calyx dan korolanya mengatuk. Sedangkan Caesalpinoideae berbentuk zygomorph ya. Periantiumnya tersusun dalam secara menaik. Kemudian Papilionidae ya, bunganya zygomorph, kemudian periantiumnya tersusun menurun ya. Nah, ini ada anggota-anggotanya. Pada Mimosaidae mungkin yang umum kita jumpai ada akasia ya, ada petai atau Parkia speciosa ya, ada jengkol ya, Pithecelebium lobatum. Nah, kemudian ada Caesalpinoideae yaitu Bauhinia, kemudian ada Papilionidae yaitu Glycinmex, Arachis hypogea, dan lain sebagainya. Menarik ya, menarik pada Fabaceae atau Leguminaceae ini dia memiliki kemampuan pengikatan nitrogen melalui akar dengan bantuan bakteri Rhizobium. Pengikatan nitrogen inilah yang menjadi sebab kenapa kelompok Leguminosae ini memiliki kandungan protein yang tinggi yang hari ini menjadi sumber protein nabati oleh bagi tumbuhan ya. Pada umumnya yang menyediakan protein tinggi tumbuh-tumbuhan adalah dari kelompok Leguminosae ini. Ini adalah bunga daripada kelompok Mimosaidae, itu saga ya, yang warna buahnya atau bijinya berwarna merah ya. Kemudian ini adalah Caesalpinidae, Caesalpinia ya, tepatnya ini adalah Delonik regia ya. Kemudian bedanya adalah bunganya ini ya, bunganya ini itu berbentuk ekor merah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Papilionidae ya. Kalau diartikan nama ini adalah berbentuk kupu-kupu atau papilion. Anda melihat ya, ini terdiri dari alai ya. Ini apa namanya? Bagiannya yang bagian sayap dan bagian kepala di sini ya. Kemudian ya, ini adalah bagian daripada stigmanya ya, stigmanya. Kemudian ada stamennya ya, kemudian ada yang dikenal dengan kepala dan sayap atau alainya ya. Ini ada disebut dengan taji. Nah, ini Papilionidae kelompoknya. Nah, kemudian untuk Caesalpinidae ya, kemudian untuk Mimosaidae ya yang berkelompok ya. Kemudian kita lihat manfaatnya ya. Mungkin Anda ketika mendengarkan nama petai maka di kepala Anda langsung bau ya. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia bau ya? Bau pada petai itu disebabkan karena kandungan nitrogen yang tinggi yang menyebabkan aroma yang tidak sedap. Namun ya, kandungan nitrogen tinggi ini ya dengan membentuk senyawa-senyawa yang lebih lengkap lagi, maka ya dia dapat menjadi obat untuk diabetes mellitus, cacingan, bahkan untuk meningkatkan gairah seks ya. Kemudian untuk mengobati luka baru dan bengkak ya. Dia mengandung berbagai macam senyawa ya, yaitu protein dan lain sebagainya ya, dimana dari hasil kromatografi lapis tipis atau KLT ya, ekstrak etanolnya mengandung komponen kimia saponin, kardenolin, bufaninol, dan antrakinol. Kemudian bunga merak ya, bunga merak Anda mungkin sudah kenal, banyak terdapat di halaman, ternyata juga banyak khasiatnya
ya, untuk mata merah, mata terpukul, memar dan lain sebagainya. Kemudian ini Bauhinia purpurea, ya, di dalam pengobatan tradisional daun ini dapat menyembuhkan penyakit antibakteri, anti diabetes, analgesik, anti inflamasi, anti diare dan anti nephrotektif. Jadi dia melindungi ginjal, ya. Di daerah Dayak Meratus, ya, kemudian masyarakatnya menggunakan bunga kupu-kupu ini sebagai obat sakit perut, pembengkakan pada paha dan kejang, yang dimana digunakan secara direbus. Nah, ini adalah petai atau lamtoro, ya, yang dapat berfungsi untuk mendotoksifikasi tubuh, ya. Kemudian bisa menyingkirkan virus dan bakteri, kemudian membasmi cacing dan obat diet, kemudian dia juga merupakan obat anti kanker. Kemudian cegah diabetes, kuatkan tulang, tingkatkan kekebalan tubuh dan menyehatkan kulit. Jadi bau-bau tapi berguna, ya. Selanjutnya ada Tamarindus indicus atau asam Jawa, ya. Di sini ada gunanya untuk kesehatan jantung, cegah kanker, baik untuk penderita diabetes, melindungi diabetes, kemudian melindungi liver, kemudian menurunkan berat badan, mengobati luka usus, memperbaiki sistem pencernaan dan mengobati flu dan batuk. Nah, kemudian kegunaan lain adalah mengobati asma, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan otak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan buang air besar, gatal pada bekas luka yang sudah kering, meningkatkan fungsi otak, meredakan nyeri haid, mencegah penuaan dini, dan mencegah jerawat. Nah, itulah cerita kita tentang kelompok dikotil 2, di mana ada beberapa famili yang sudah kita bahas. Semoga kuliah ini bermanfaat dan bisa memperkaya wawasan kita tentang tumbuh-tumbuhan yang ada yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.